Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai beberapa contoh gugus fungsi. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai gugus amina, lalu ada aldehid, kemudian juga ada benzen. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai asam karboksilat. Jadi asam karboksilat ini sebenarnya adalah salah satu contoh dari senyawa organik yang punya sifat asam. Karena dari namanya sendiri sudah menunjukkan bahwa memang dia sifatnya adalah asam. Senyawa ini mengandung gugus karboksil seperti yang ditunjukkan pada gambar, yaitu gugus RCOOH. Gugus ini terikat dengan suatu rantai alkil yang biasanya dilambangkan dengan huruf R, RCOOH, atau suatu aril, yaitu ARCOOH. Contohnya adalah asam format, rumusnya adalah HCOOH, kemudian ada asam asetat, CH3COOH, ada asam laurat, asam oleat, dan yang mungkin juga sering kita dengar adalah asam benzoat. Berarti asam karboksilat yang terikat dengan suatu benzen. Nah, ini juga contoh lain dari contoh senyawa asam karboksilat. Ada asam paranitrobenzoat, asam fenilasetat, asam alfa bromopropionat, asam sikloheksana karboksilat, dan asam akrilat. Sifat gugus karboksil pada dasarnya sama saja. Apakah dia memiliki suatu gugus alifatik yang rantai lurus atau suatu aromatik. Terikat pada senyawa yang jenuh atau tidak jenuh, tersubstitusi atau tidak. Jadi pada dasarnya memiliki sifat yang sama. Kemudian untuk penamaan, asam karboksilat rantai alifatik sebenarnya sudah lama dikenal dengan nama umum yang lebih menunjukkan sumbernya daripada struktur kimianya. Contohnya itu ada asam format, dinamakan demikian karena berasal dari kata formica, yaitu bahasa Latin yang artinya semut. Karena dulu asam format ini didapatkan dan diisolasi dari suatu semut merah. Ada lagi asam butirat dari kata butirum atau butter karena dijumpai dalam mentega tengik. Lalu ada juga asam kaproat, kaprilat, kaprat yang semuanya ditemukan dalam lemak kambing. Yang secara bahasa Latin kita menyebutnya dengan caper, yang artinya kambing. Lalu juga ada asam asetat, propionat, dan lain-lain. Ini adalah nama umum yang memang lebih dikenal karena sumbernya, bukan dari struktur kimianya. Nah, kalau dari struktur kimianya, asam-asam dengan rantai cabang dan juga substitusi dinamai sebagai derivat asam rantai lurusnya. Nah, untuk menunjukkan posisi ikatan, kita memberi tanda yang paling dekat dengan gugus karboksil dengan alfa, kemudian seterusnya ada beta, gamma, dan tetra. Jadi urutannya seperti yang ada pada gambar. Ini juga contoh dari tata nama asam karboksilat, asam alfa metil butirat. Itu ya bisa dilihat yang paling dekat dengan gugus COOH itu yang sebelah kirinya. Itu berarti kita berikan tanda alfa, maka dinamakan asam alfa metil butirat. Kenapa metil? Karena pada rantai C yang kita tandai dengan alfa mengikat gugus metil. Kenapa butirat? Karena rantai terpanjang jumlah C-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. Maka dinamakan asam alfa metil butirat. Begitupun dengan yang sebelahnya, yang tengah ini ada asam alfa beta dimetil valerat. Lalu ada asam gamma fenil butirat, ya. Umumnya asam induknya, nama induknya itu diambil dari rantai terpanjang, seperti yang contoh tadi pada asam alfa metil butirat. Namun untuk beberapa senyawa ada yang dinamai sebagai derivat atau turunan asam asetat. Untuk asam aromatik, ARCOOH biasanya dinamai sebagai derivat dari asam induknya, yaitu asam benzoat atau C6H5COOH. Asam metil benzoat mempunyai nama khusus yaitu asam toluat. Jadi kalau misalkan aromatik itu biasanya ada kata benzoatnya. Nah, kalau tadi itu penamaan secara umum. Kemudian kalau mengikuti IUPAC, kita mengacu pertama, rantai terpanjang yang membawa gugus karboksil merupakan struktur induk.
Jadi di mana-mana sama ya. Jadi kalau struktur induk itu dilihat dari rantai terpanjangnya. Kemudian dinamai dengan mengubah akhiran e dalam bahasa Inggris atau a dari alkana yang bersangkutan menjadi asam OAT dalam bahasa Indonesia. Contohnya seperti ini adalah asam pentanoat. Kenapa pentanoat? Karena panjang C-nya gitu ya. Atom C-nya itu ada 5. Rantai terpanjangnya C-nya ada 5. Maka dinamakan dari pentana kita rubah menjadi asam pentanoat. Kemudian yang contoh kedua ini asam 2-metil butanoat. Begitupun ini gitu ya, karena rantai terpanjangnya C-nya ada 4 dari butana dan pada atom C nomor 2 mengikat gugus metil, maka namanya adalah asam 2-metil butanoat. Lalu yang seterusnya paling sebelah kanan itu asam 3-fenil propanoat. Nah, aturan kedua, posisi substituen atau senyawa yang terikat ditandai dengan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau yang penamaan secara umum tadi dimulai dari atom C setelah gugus karboksil, kita tandai dengan alfa. Nah, kalau secara IUPAC, itu dari mulai atom C-nya gugus karboksil. Itu nomor 1. Jadi COOH, C-nya itu yang nomor 1. Sebelahnya adalah nomor 2. Nah, ini untuk penamaan IUPAC. Nah, jadi jangan terbalik ya. Kalau dalam IUPAC, karbon karboksil itu selalu dianggap sebagai C nomor 1. Dan C nomor 2-nya sama dengan C alfa dalam tata nama umum. Jadi jangan tercampur-campur gitu. Boleh menggunakan kaidah penamaan secara umum, menggunakan alfa, beta, gamma. Boleh menggunakan tata nama IUPAC. Nomor 1, 2, 3. Hanya yang harus diingat, kalau IUPAC, C1-nya adalah C-nya karboksil. Sementara kalau tata nama umum, alfanya adalah sebelahnya karboksil atau C nomor 2-nya. Gitu. Nah, nama garam dari asam karboksilat menggunakan nama kation yang diikuti dengan nama asamnya, diakhiri dengan akhiran -at, gitu ya. Contohnya ini adalah natrium benzoat. Dia garam natrium. Kemudian ada kalsium asetat karena dia mengikat kalsium, lalu ada amonium format karena mengikat gugus amonium juga. Oke, setelah penamaan, selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat fisik. Molekul asam karboksilat ini sebenarnya sifatnya polar. Jadi, memang kebanyakan asam itu sifatnya polar, seperti alkohol dapat membentuk ikatan hidrogen antar molekul-molekulnya sendiri maupun dengan molekul lainnya. Oleh karena itu, sifat kelarutan dari asam alifatik memperlihatkan hal yang sama dengan alkohol. Jadi ada 4 karbon pertama dapat bercampur dengan air, C1 sampai C4, itu dia dapat bercampur dengan air, larut dalam air. Nah, kemudian 5 karbon berikutnya sebagian larut dalam air, ada yang sebagian tidak. Dan asam-asam yang lebih tinggi, yang C-nya lebih panjang, tidak larut dalam air. Jadi perbedaan kelarutan dari suatu asam karboksilat itu dipengaruhi dari seberapa panjang seberapa panjang gugus alifatiknya gitu ya. Jadi 1 sampai 5 dia lebih larut dalam air. Kemudian 5 ke atas lagi itu sebagian larut, sebagian tidak, dan yang lebih tinggi lagi tidak larut dalam air. Nah, kelarutan dalam air ini disebabkan terjadinya ikatan hidrogen antara molekul asam karboksilat dengan molekul air. Asam karboksilat larut dalam pelarut yang kurang polar juga, seperti ether, alkohol, benzen, dan lain-lain. Lalu ada satu sifat yang memang perlu dicatat dari asam karboksilat yang punya bobot molekul rendah, yaitu baunya. Asam format atau asam asetat berbau merangsang. Asam propionat berbau merangsang yang mengingatkan bau lemak yang tengik. Bau mentega tengik sebagian ditimbulkan oleh asam butirat. Asam kaproat berbau kambing, gitu ya, karena kebetulan keringat kambing itu mengandung asam kaproat, jadi baunya sama. Demikian pula dengan asam valerat yang baunya kuat antara bau mentega tengik dan keringat kambing, gitu ya.
Asam-asam berbobot lebih tinggi mempunyai bau yang lebih lemah karena daya volatilitasnya rendah. Kemampuan dia untuk menguap volatil itu rendah untuk yang berbobot molekul lebih tinggi. Selanjutnya sifat dari garam asam karboksilat. Jadi walaupun asam karboksilat ini jauh lebih lemah daripada asam-asam mineral kuat yang lain seperti sulfat, hidroklorida, dan nitrat, tapi asam karboksilat ini jauh lebih asam daripada asam-asam organik yang sangat lemah seperti alkohol dan asetilen, dan mempunyai asam yang jauh lebih kuat daripada air. Nah, oleh karena itu, hidroksida berair akan mengubah asam karboksilat menjadi suatu garam, dan asam-asam mineral berair segera mengubah garam tersebut menjadi asam karboksilat dengan reaksi sebagai berikut. Nah, garam-garam logam alkali dari asam karboksilat seperti natrium, kalium, amonium itu larut dalam air, tapi tidak larut dalam pelarut organik non-polar. Kebanyakan garam-garam dari logam beratnya seperti besi, perak, tembaga tidak larut dalam air. Kecuali asam-asam dengan atom C sama dengan 4 atau kurang daripada itu, asam-asam karboksilat dan garam logam alkalinya memperlihatkan sifat kelarutan yang sangat berlawanan karena mudahnya perubahan dari asam menjadi garam. Nah, perbedaan kelarutan ini dapat digunakan untuk hal identifikasi dan juga pemisahan. Suatu senyawa organik yang tidak larut dalam air tetapi larut dalam NaOH berair encer dingin, maka senyawa tersebut dapat berupa asam karboksilat atau beberapa senyawa organik lain yang bersifat lebih asam daripada air. Jadi perbedaan hal ini dari garam-garam, kemudian perbedaan jumlah atom C itu bisa kita gunakan sebagai prinsip identifikasi dan pemisahan asam karboksilat. Sebagai pengganti NaOH, kita bisa menggunakan NaHCO3 berair. Nah, keasaman dapat terlihat dengan terbentuknya gelembung-gelembung CO2. Kita juga dapat memisahkan suatu asam karboksilat dari senyawa non-asam dengan menggunakan sifat kelarutan dan ketidaklarutannya dalam larutan basa. Bagaimana caranya? Nah, asam karboksilat yang tidak larut dalam air, bila ditambahkan dengan larutan basa dalam air akan membentuk garam yang larut dalam air. Garam karboksilat kemudian dapat diubah kembali menjadi asam karboksilatnya jika diasamkan lagi. Jadi jika campuran zat antara karboksilat dan non-asam karboksilat berbentuk padat, kita bisa menggunakan campuran itu dengan penambahan basa, diaduk lalu disaring. Nah, filtratnya yang mengandung garam karboksilat kita tambahkan dengan asam mineral. Maka asam karboksilat akan mengendap dan dapat dipisahkan dengan penyaringan. Asam karboksilat akan tertinggal di kertas saring. Itu ya cara pemisahannya. Nah, kalau campurannya berbentuk cairan, kita kocok dengan basa di dalam suatu corong pisah. Nah, lapisan air dipisahkan dari lapisan organik yang tidak larut. Kemudian pada lapisan airnya kita tambahkan asam tujuannya untuk membebaskan asam karboksilat dari lapisan air. Biasanya untuk memudahkan ditambahkan pelarut organik yang tidak bercampur dengan air, contohnya eter. Kemudian lapisan eternya diambil, kita uapkan, nah residunya itu adalah asam karboksilat. Beberapa contoh penggunaan skala industri dari senyawa asam karboksilat. Contohnya yang pertama ada asam asetat. Ini merupakan asam karboksilat yang paling penting. Dibuat secara oksidasi udara dengan katalis dari berbagai hidrokarbon atau asetaldehid. Terbentuk dari reaksi metanol dengan karbon monoksida dengan adanya katalisator iodin rodium. Jadi ini pembentukan asam asetat. Nah, asam asetat dalam jumlah besar dihasilkan dalam bentuk larutan encer berair yang kita kenal sebagai vinegar. Pembuatannya dengan cara oksidasi udara etil alkohol dengan katalisator enzim bakteri Acetobacter. Sumber terpenting dari asam karboksilat rantai alifatik adalah lemak hewani dan juga nabati. Jadi banyak sumber utamanya adalah dari lemak.
kurang lebih 99% asam karboksilat rantai lurus dengan jumlah atom karbon 6 sampai 18 atom itu berasal dari lemak. Nah, asam karboksilat aromatik paling penting contohnya adalah asam benzoat dan ftalat. Pembuatannya bisa menggunakan cara oksidasi alkil benzen yang reaksinya seperti yang ada di gambar. Lalu pembuatan asam karboksilat ada beberapa cara. Yang pertama kita bisa menggunakan reaksi oksidasi pada alkohol primer dengan menggunakan KMNO4 ya. Reaksi umumnya adalah si alkoholnya yaitu RCH2OH kemudian menggunakan KMNO4 nanti akan dihasilkan suatu asam karboksilat yaitu RCOOH. Contohnya di situ ada 2-metil 1-butanol yang menghasilkan 2-metil butanoic acid. Selanjutnya, selain oksidasi alkohol primer, juga bisa menggunakan oksidasi dari alkil benzen. Situ ya reaksinya bisa dilihat. Dia juga menggunakan KMNO4 atau juga bisa menggunakan K2Cr2O7 untuk reaksinya. Lalu reaksi apa saja yang bisa terjadi pada asam karboksilat? Yang pertama adalah pembentukan garam. Tadi di depan sudah sempat disinggung untuk pembentukan garam karboksilat. Ini reaksinya. Jadi RCOH kemudian bisa membentuk RCOO- dan H+. Contohnya di sini ada asam laurat, kita menggunakan asam asetat dulu, menggunakan bantuan Zn menjadi zinc asetat. Kemudian ada asam laurat dengan bantuan pereaksian AOH menghasilkan natrium atau sodium laurat dan H2O. Lalu ada asam benzoat, sini pereaksinya adalah NaCO3 menghasilkan sodium benzoat, CO2 dan H2O. Selain dapat membentuk suatu garam, karboksilat juga dapat dikonversi menjadi turunan-turunan fungsional. Jadi ini contohnya, kita bisa mengganti OH ini dengan substituen lain seperti Cl atau gugus OR gitu ya. Kemudian ada juga kita bisa mengganti dengan NH2 dan seterusnya. Jadi pergantian substituen. Lalu reaksi yang ketiga itu bisa terjadi karbonasi menggunakan reaksi Grignard. Ini contohnya adalah pembentukan para-sek-butyl benzoic acid dari para-bromo-sek-butyl benzen. Jadi di pertengahannya kita menggunakan reaksi Grignard dilambangkan dengan RMGX gitu ya. Kemudian ada juga reaksi hidrolisis nitril. Di sini karena hidrolisis berarti menggunakan H2O. Perantaranya bisa dalam kondisi asam atau basa. Dan ada hasil sampingan berupa NH3 atau NH4. Reaksinya seperti yang ada di layar. Nah, di reaksi hidrolisis ini dapat terjadi beberapa kondisi. Yang pertama adalah terjadinya konversi menjadi suatu asam klorida. Seperti yang ditampilkan di layar untuk yang A itu ya. Kemudian bisa juga terjadi konversi menjadi suatu ester. Jadi hasilnya itu bisa berubah menjadi asam klorida atau ester. Dan satu lagi menjadi suatu amida. Nah, kemudian reaksi yang ketiga itu reaksi reduksi. Di sini dicontohkan dari RCOH berubah menjadi RCH2OH, jadi menjadi suatu alkohol. Kemudian yang keempat adalah substitusi dengan gugus alkil atau aril. Di sini bisa terjadi halogenasi, berarti ada atom halogen di sana. Halogenasi alfa dari asam alifatik. Reaksinya dinamakan dengan reaksi Halford-Zielinski. Sini kemudian substitusi cincin dalam asam aromatik, jadi penambahan cincin dalam suatu asam aromatik. Di sini dicontohkan dengan meta-nitrobenzoic acid. Jadi awalnya dari asam benzoat, kemudian ada penambahan gugus NO2 di posisi meta, sehingga terbentuklah meta-nitrobenzoic acid atau asam
metanitrobenzoat. Nah, kemudian bagaimana ketika kita ingin menganalisis apakah senyawa sampel itu mengandung asam karboksilat atau tidak? Jadi ada beberapa ciri yang bisa kita perhatikan terkait untuk analisis asam karboksilat. Yang pertama, asam karboksilat ini kan dikenal karena sifat keasamannya dan kelarutannya dalam NaOH dan juga NaHCO3. Jadi yang pertama, sederhana kita bisa melakukan tes keasaman dan juga tes kelarutan. Lalu yang kedua, jika direaksikan dengan bikarbonat, akan menimbulkan gelembung karbon dioksida. Fenol-fenol juga sebenarnya lebih asam daripada air, tapi ada beberapa yang lebih lemah daripada asam karboksilat. Larut dalam NaOH berair, tapi tidak larut dalam natrium bikarbonat berair. Jadi perbedaan antara fenol dengan asam karboksilat di situ. Nah, asam sulfonat lebih asam daripada asam karboksilat, tetapi karena mengandung sulfur, maka dapat dideteksi dengan analisis unsur. Ya. Nah, garam-garam logam dari suatu asam karboksilat dapat dikenal dengan adanya residu jika kita panaskan dengan kuat. Terurai jika dipanaskan pada temperatur tinggi. Jadi dia bukan meleleh tapi terurai dan dapat diubah menjadi asam karboksilatnya jika diberikan asam mineral encer. Nah, kalau tadi itu secara konvensional ya untuk analisisnya. Nah, kalau gimana dengan menggunakan instrumen, contohnya menggunakan spektro IR untuk mendeteksi gugus fungsi dari si karboksilat itu. Pertama, untuk gugus karboksil itu terdiri dari, kita harus ingat bahwa terdiri dari suatu gugus karbonil, yaitu C double ikatan dengan O, dan gugus hidroksil atau OH. Nah, nanti dalam spektrum IR, asam karboksilatnya akan merefleksikan dari kedua gugus tersebut. Jadi, hasil analisis spektrum IR-nya itu akan muncul di bilangan gelombang karbonil yang merefleksikan gugus CO dan juga bilangan gelombang hidroksil yang merefleksikan gugus OH. Itu ya. Jadi untuk COH itu biasanya ada pada range 2500 sampai 3000. Lalu ada gugus OH-nya sendiri, baik OH yang terikat pada rantai alkil maupun aril, itu biasanya ada pada range 3200 sampai 3600. CO itu ya, CO bisa antara 1540-an sampai 1700-an gitu ya, tergantung CO-nya terikat pada apa gitu ya. Kalau pada alkil berarti sekitar 1700 sampai 1725. Kemudian kalau pada aril itu ada pada 1600-an sampai 1700 dan seterusnya. Nah, nanti akan muncul itu spektrum-spektrumnya dari analisis spektro IR-nya yang melambangkan ini ada karbonil dan juga ada hidroksil. Nah, ini contoh penampakan spektrumnya ketika senyawa kita mengandung asam karboksilat. Ini terlihat ada puncak-puncak ya, kalau IR kan puncaknya terbalik ya karena menggunakan bilangan gelombang. Jadi bisa terlihat situ ada C ikatan O, ada OH di sana, itu kan ada senyawa apa tuh? CH2, CH2, COH. Nah, kemudian itu yang ada gugus benzennya juga bisa terlihat, gitu ya. Oke, ini sebagai tambahan terakhir sebelum kita tutup, ada yang dinamakan dengan asam dikarboksilat. Jadi karboksilatnya ada dua, dinamakan asam dikarboksilat. Jika substituen pada asam karboksilat adalah gugus karboksil. Jadi di dalam asam karboksilat itu, dia juga mengikat suatu gugus karboksil. Jadi ada dua gugus karboksil kan, maka dinamakan asam dikarboksilat. Di senyawa mempunyai dua gugus karboksil. Contohnya itu ada asam malonat, ya. Lalu ada asam suksinat, kemudian ada adipic acid juga, dan yang lain-lain seperti yang ada di layar. Lalu ada benzen dikarboksilat, jadi asam karboksilat
asam benzoat yang juga mengikat karboksil itu kita namakan dengan asam ftalat. Jadi nama umumnya asam ftalat. Contoh asam dikarboksilat lain ada asam glutarat, asam maleat, asam fumarat, asam isoftalat, dan asam tereftalat. Ini alur pembuatan untuk asam dikarboksilat. Oke, mungkin sampai di sini untuk pembahasan asam karboksilat. Terakhir berarti tinggal satu materi yaitu mengenai fenol. Insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.